Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita lanjutkan lagi kajian kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Kita masih di pembahasan seputar jenazah dan hari ini kita akan tamat alhamdulillah dari pembahasan ini karena sisa pembahasan penutup yaitu ziarah kubur dan hal-hal yang dilakukan telah dikuburkan. Kata Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, wa ziyaratu lil mauta masyru'ah. Menziarah orang yang meninggal, mengunjungi orang meninggal, maksudnya ziarah kubur, itu disyariatkan. Disyariatkan ziarah kubur. Hadis dalam masalah ini riwayat Imam Muslim dari Buraidah. Nabi berkata, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang kunjungilah, ziarahlah. Di awal Islam dilarang ziarah kubur, kan dulu orang ada pengagungan terhadap kubur. Iya. Tapi setelah orang paham bahwa kuburan itu penghuninya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, kita ke kuburan itu hanya mengingat mati. Maka Nabi bilang, ziarah. Iya. Jadi dari hadits inilah diambil pendalilan bahwa ziarah kubur itu disyariatkan. Tapi tidak boleh sering. Tidak boleh sering. Karena ada hadits yang melarang kalau sering-sering. Karena kan mau mengingat mati. Apa kita mau ingat terus mati? Iya, mau mengingat mati. Makanya dalam hadits Abu Hurairah beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil kubur. Rasulullah melaknat orang-orang sering ziarah kubur, apalagi perempuan. Karena ini dengan lafaz perempuan. Zuwarat, para perempuan peziarah kubur. Dengan lafaz, kalau dalam bahasa Arab ini namanya siyak mubalaghah. Bentuk lebih dari sekedar berkunjung, tapi sering berkunjung. Sering ziarah kubur. Jadi ini kita harus perhatikan, memang hikmah dari ziarah kubur itu mengingat mati. Tidak ada lain. Karena Nabi katakan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Jadi harus kita pahami tujuannya itu. Iya, ketika kita lalai lagi ziarah kubur. Iya, ziarah kubur. Karena ini akan mengingatkan mati. Makanya di dalam doa ziarah kubur, kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita ziarah kubur kan doanya assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. Nah itu doanya itu. Keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri, yaitu maksudnya penduduk kubur, dari mukminin dan muslimin, sungguh kami insyaallah akan ikut. Akan ikut. Jadi kami yang sekarang mengunjungi, nanti kami akan dikunjungi juga. Jadi di doa ziarah kubur mengingatkan kita bahwa memang ziarah kubur itu mengingat mati. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Iya, ini yang beliau katakan. Terus setelah itu beliau katakan wa yaqifuz zairu mustaqbilan lil qiblah. Orang yang ziarah kubur itu sunnah kalau berdiri, tapi ini sunnah. Berdirinya menghadap kiblat. Jadi kalau kita kan memang kubur kan memang hadap kiblat. Kan kubur begini, baru dibaringkan begini. Jadi kalau kita berdiri di sampingnya, bukan di depan kepalanya atau di
kakinya, kan begitu. Kita duduknya di sini, kita berdiri di sini. Berdiri. Kalau memang itu bukan kuburannya ada jarak antara, maka boleh kita duduk di sampingnya, karena kita dilarang lagi duduk di atas kuburan. Jadi kalau kuburan tidak ada sama sekali jarak, semuanya mepet, hanya untuk lewat saja, tidak boleh kita duduk, hanya berdiri saja. Karena ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kita tidak boleh duduk di atas, tidak boleh duduk di atasnya. Ya, ini harus diperhatikan karena banyak orang berziarah kubur duduk di atas kuburan. Dia tidak perhatikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memang mensunahkan kalau kita pergi ziarah kubur kita berdiri di situ, atau duduk boleh kita duduk, tapi bukan yang di atas kuburan, itu yang di sampingnya saja. Kalau duduk di atasnya, ini tidak dibolehkan. Bahkan para ulama memasukkan dalam masalah duduk di atas kuburan sebagai perkara yang diharamkan, sebagai perkara yang diharamkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang sebentar. Haditsnya dari Nabi, ya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, li'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api dan membakar pakaiannya, kemudian sampai ke kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Bayangkan kita duduk di atas bara api, lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Bayangkan, ini menunjukkan, ya, haramnya karena diancam. Bahkan dalam hadits Jabir, tadi itu dari Abu Hurairah, di hadits Jabir riwayat Imam Muslim, kata beliau, naha Rasulullah ayu jassas al-qabr wa ayyaq'uda alaihi wa ayyubna alaihi. Nabi melarang untuk mencat kuburan, Nabi melarang untuk duduk di atasnya, Nabi melarang untuk dibangun sesuatu di atas. Ini 3 larangan. Di antaranya adalah pembahasan kita, duduk di atasnya. Adapun mencatnya, memperhiasnya, setelahnya. Kata beliau, setelahnya, wa yahrumu ittikhadul qubur masajid. Haram kita menjadikan kuburan itu seperti masjid. Kita jadikan kuburan seperti tempat ibadah. Ini diharamkan. Iya, ini diharamkan di syariat Islam. Orang dulu begitu. Orang Yahudi, orang Nasara, kalau meninggal di antara mereka orang soleh, mereka akan bangun masjid di situ, di kuburannya. Jadikan tempat ibadah. Kalau kita orang Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu al-yahudu wan nasara. Ini hadits Bukhari Muslim. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Orang-orang, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Jadi dilaknat Yahudi Nasara. Artinya Nabi ingatkan kita ini supaya kita tidak seperti itu. Karena kapan kita seperti itu, maka kita masuk dalam laknat. Kita akan masuk dalam laknat. Iya. Ini makanya beliau berkata, haram menjadikan kuburan seperti masjid. Orang di rumah tidak pernah baca Quran. Di rumahnya, di kuburan baca Quran. Tak balik. Kalau rumah itu tempat ibadah, kuburan bukan. Jadi kuburan bukan tempat ibadah, rumah tempat ibadah. Ya. Nabi berkata gini, tidak boleh menjadikan kuburan masjid. Terus Nabi berkata, la tattakhidhu buyutakum kubur. Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi 2 ini kita dilarang menjadikan kuburan tempat ibadah, dan kita sebaliknya menjadikan rumah tempat ibadah. Jangan jadikan rumah kubur. Kenapa Nabi bilang begitu? Di kuburan bukan tempat ibadah, di rumah tempat ibadah. Kita malah balik, pergi beribadah di kuburan, di rumah tidak pernah ibadah. Dilarang seperti itu.
Tidak dibolehkan. Wa zakhrafatuha. Diharamkan bagi kita kaum muslimin memperindah kuburan. Tadi dalam hadis Nabi, di hadis Jabir riwayat Muslim, ayu jassas, untuk mengkapurinya. Kalau dulu kan orang dia kapur itu. Kan dulu tidak ada cat. Ya sekarang kapur maksudnya cat juga. Ya cat saya tidak boleh, apalagi di keramik. Kan lebih mahal daripada cat. Iya, itu dilarang. Di kuburan bukan. Dilarang kita memperindahnya. Wa tasrijuha, apalagi ini. Tidak boleh kita tasrij, memberikan siraj, lampu, lilin. Tidak boleh dipasangkan obor. Iya, kuburan. Karena yang menerangi kuburan itu bukan itu kita pasang lampu di atas. Beda, sudah beda alam. Kalau kita pasangi lampu, kita terangi dunianya. Sementara alamnya dia bukan lagi dunia. Dia sudah alam apa? Barzakh. Alam kita sudah beda. Alam kita sudah beda. Tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat kecuali memang yang ditetapkan dalam syariat bermanfaat. Amalan yang pernah dilakukan dari amalan soleh, sedekah jariahnya, anak yang mendoakannya, itu kan yang bermanfaat. Adapun kita pergi pasangi lampu, lebih baik kita galikan sumur daripada biaya lampu itu. Nah, itu bermanfaat. Iya, tidak boleh ya dipasangi obor, lilin dan semisalnya. Wal qu'ud 'alaiha, ini sudah tadi. Kita tidak boleh duduk di atasnya, di sampingnya boleh. Nabi pernah duduk di samping kubur. Nabi pernah duduk di samping kubur. Dan kalau di atasnya tidak boleh. Tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Ini nanti yang diperhatikan dalam ziarah. Dalam ziarah kubur. Wasabbul amwat. Tidak boleh kita mencela orang yang telah meninggal. Iya, tidak boleh. Kalau dia sudah meninggal, sudah dia menerima apa yang dia lakukan di dunia. Tidak boleh kita pergi mencelanya. Kata Nabi, la tasubbul amwat fa innahum afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencela mayat. Jangan kalian mencela orang yang telah mati. Sesungguhnya mereka telah menerima apa yang mereka lakukan. Kalau memang sebelumnya dia jahat kepada kita, dia sudah terima di dalam kuburannya. Jangan lagi kita cela. Jangan lagi kita cela. Ini larangan dari Nabi. Jangan sampai juga nanti orang balas mencela kita karena kita mencela. Itu lagi yang perlu kita perhatikan. Jelas kata Nabi, la tasubbul amwat. Jangan mencela yang telah meninggal. Dia sudah mempertanggungjawabkan. Kalau dia baik, alhamdulillah, maka dia akan mendapatkan kebaikan di kuburannya. Kalau dia jahat, dia juga mendapatkan apa yang dia kerjakan di kuburannya. Di kuburannya. Kemudian kata beliau, wa ta'ziyatu masyru'ah. Ta'ziyah itu disyariatkan. Tahu ta'ziyah kan? Dari kata azza. Ya, ya'uzzu ta'ziyatan, memberikan hiburan, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuatnya bersabar. Bukan kita pergi ke sana kumpul, bukan itu maksud ta'ziyah. Itu salah makna maksudnya. Ta'ziyah itu adalah menghibur yang ditinggal mati. Jadi jangan salah paham, ta'ziyah itu harus kita kumpul secara isya. Hari pertama, hari kedua, ketiga. Nah, kalau dia masih bersedih walaupun sudah hari ketiga, kita hibur. Sudah lewat hari ketiga, tapi dia, kan kadang orang itu cepat dia lupakan. Kadang juga tidak bisa dia lupakan. Iya, kadang orang, kalau orang Makassar bilang, meninggal suaminya langsung dia dodong nyawa begitu. Tahu jadi dodong nyawa? Apa itu? Loyong, kayak tidak mau lagi hidup. Iya. Tidak semangat hidup karena suaminya meninggal. Kadang itu ada orang sampai setahun begitu. Jadi takziah itu tidak ada batasan. Karena takziah itu adalah menghibur ini yang ditinggal mati. Bahwa ini sudah ketentuan Allah. Sudah takdir. Apa gitu? Itu dibilang takziah. Takziah. Takziah disyariatkan. Karena Nabi pernah lakukan. Nabi pernah melakukannya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, jadi sahih Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid, bahwa putri Nabi ya itu, kata Usama bin Zaid, ya, arsalat ilaih, mengirim kepadanya, bahwa ma'an Nabi, dan dia sedang bersama Nabi, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia wa Sa'ad dan Sa'ad, ya, kemudian wa Ubay, ya, dan Ubay, dikirim kepadanya, nahsibu anna banati qad hudirat fa ashhadana, dia kirim kepada Nabi berita, dikirim kepada Nabi berita, Nabi lagi duduk bersama sahabat, kami mengira ini bahwa putri kami akan wafat. Hudirat, telah hadir kematian untuknya. Ya, maka Nabi tidak ke sana. Nabi mengirim juga kepadanya. Fa arsala ilaihi salam. Nabi mengirim kepadanya salam. Dan tidak apa-apa, jadi ucapan belasungkawa kita itu ya, ucapan hiburan itu tidak harus kita ke sana, boleh kita kirim. Nabi juga telah melakukan itu. Dan Nabi mengirim kepadanya salam, wa yaqul, ini dia. Dan Nabi berkata, inna lillahi ma akhadha wa ma a'ata wa kullu syai'in indahu musamma fal tahtasib. Masya Allah. Nabi menasihatkan kepadanya, milik Allah apa yang dia ambil, milik Allah apa yang dia beri. Jadi kalau Allah ambil, punya Allah, itu kita hiburkan dia. Itu milik Allah. Kita ini semua kan milik Allah. Milik Allah yang dia ambil. Dan milik Allah yang dia beri. Semua di sisi Allah telah ada ajal, telah ditulis. Ini kan nasihat untuk dia. Terus kata Nabi, fal tahtazib, hendaklah kamu mengharap pahala. Nah, ini namanya takziah. Ini namanya takziah. Iya. Memberikan nasihat kepadanya, hiburan kepadanya. Iya. Ini yang perlu kita pahami. Wa kadzalika ihda'ut ta'am li ahlil mayyit. Demikian pula disunahkan untuk, termasuk takziah ini, Pak, menghadiahkan, mengirimkan makanan untuk yang meninggal, untuk keluarganya. Nah, ini juga disunahkan. Jadi jangan sampai kita pergi makan di sana, pergi kumpul-kumpul, kita bebani loh orang meninggal. Tadinya sebenarnya kodong pas-pasan, tapi ya, harus takziah ini, malu kepada dia, tidak bisa beli apa-apa, terpaksa lagi dia keluarkan uang. Kenapa? Nanti jadi pembicaraan lagi. Apa aja kita hadir takziah, tidak ada berminuman. Kita ke sana yang bawa makanan, kita yang bawakan minuman. Karena yang sunahnya adalah bukan pergi makan ke ahli mayit. Sunahnya adalah bawa makan, kirim makanan ke keluarga yang ditimpa musibah. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dan selainnya, waktu meninggalnya ya Ja'far, pamannya Nabi, keluarganya kan ditimpa kesedihan, meninggal Ja'far. Apa kata Nabi? Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syagolahum. Buatkan untuk keluarganya Ja'far makan, sungguh datang kepada mereka berita yang menyibukkannya. Nah, ini yang sunnahnya. Sunnah kita takziah, kita memberikan ucapan-ucapan yang membuat teman kita, keluarga kita sabar untuk menerima itu musibah. Mendoakan yang meninggal, seperti Nabi di hadits Abu Salamah yang waktu meninggal Abu Salamah. Kemudian sunnah kita bawa makanan, bawa minuman ke yang ditinggal mati. Iya, karena mereka kan sibuk dengan kesedihan itu. Iya, juga dinukil dari Aisyah, kadang mereka membawakan makanan yang membuat hilang sedih, yang perasaannya itu kembali enak. Jadi boleh kita cari tahu makanan apa yang disuka oleh misalnya istrinya, suaminya atau ibunya. Kita kasih, kan untuk menghilangkan. Ini semua adalah menghibur. Menghibur. Iya, ini tujuannya. Supaya hilang kesedihannya. Supaya hilang
kesedihannya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan masalah kuburan. Dengan ini selesai ini ya tentang masalah jenazah, dan dengan ini pula kita tamat pembahasan kitabus shalah. Jadi sudah tamat ini pembahasan sholat sampai sholat jenazah. Walaupun di masalah jenazah ini belum agak luas ya, bukan hanya sholatnya, tapi memandikan, mengkafani, termasuk mensolati, sampai menguburkan, sampai sekarang ziarah. Nah dengan ini kita sudah tamat. Adapun setelahnya itu sudah masuk di pembahasan zakat. Setelahnya sudah masuk di pembahasan zakat. Ya, masalah zakat kita ambil lagi nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan, silakan. Bismillah Ustaz, izin bertanya terkait pemakaman Ustaz. Apakah ada dalilnya saat kebiasaan orang yang menaburkan bunga di atas makam dengan menyiramnya Ustaz? Kalau kita bertanya ada dalil, ada. Cuman nanti apakah benar penempatannya atau tidak. Jadi dalil mereka itu hadits Bukhari Muslim. Jadi tidak diragukan kalau kita bilang sahih atau tidak. Bukhari Muslim. Hadisnya apa itu? Jadi pernah Nabi lewat di kuburan sama sahabat. Kata Nabi kepadanya, innahuma yu'adzaban. Ini dua kuburan. Dua kuburan ini sedang diadab penghuninya. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dia tidaklah diadab karena sesuatu yang besar menurut pandangan orang. Yang satu, wa kana ahaduhuma yamshi bin namimah. Salah satunya selalu jalan mengadu domba. Ke sana dia kasih tahu, si fulan bilang kepada tentang kamu begini. Dia ke sana lagi lawannya. Masa dia bilang begitu? Akhirnya orang baku perang status gara-gara dia. Berkelahi gara-gara dia. Ini sebab dia diadab di kuburan. Itu yang satunya. Satunya wal akhar la yastatiru minal baul. Yang satunya tidak yastatir, tidak menutup saat buang air kecil. Yastatir lafadznya. Dia tidak tutup auratnya. Pokoknya dia buang saja langsung. Dia buka resnya langsung. Dia tidak peduli orang lihat atau tidak. Ya itu lafadz. Sebagian lafadz dikatakan la yastanzihu minal baul. Tidak cebok. Dia hanya memang kencing langsung, habis kencing masukkan res ditutup. Tidak cuci dengan air atau tidak cuci dengan batu. Seharusnya kan kalau tidak ada air, misalnya kita lagi di luar, lagi dipasang tiang atau apa kabel misalnya, situ tidak ada air, maka kita pakai batu. Kan ada syariatnya. Tidak apa-apa kita kencing di situ, ya di tempat itu, cuman kita pakai batu atau hal yang kering bisa meresap. Mengambil itu air sisanya, kan bisa kita pakai batu, tapi kita pakai batunya jangan lupa pakai tangan kiri. Dan sampai kita pakai batu pakai tangan kanan lagi, kiri, tetap kiri. Nah, itu kita kalau pakai batu tidak boleh kurang dari 3. Kalau batunya agak besar boleh 1 batu tapi sisinya beda. Pakai 3 sisi, kan begitu. Ini orang yang disebabkan diadab tidak cebok dari kencingnya. Setelah itu ini yang kita mau. Maka Nabi mengambil pelepah kurma yang basah. Kemudian Nabi belah menjadi 2. Nabi letakkanlah di atas satu kuburan, satu belah itu sebelahnya, yang satu di yang satu. Apa kata Nabi? La'allallah yukhaffifu anhuma ma lam yibata. Dengan harapan semoga Allah meringankan siksaannya selama tidak kering. Inilah yang dijadikan oleh orang. Dia tabur bunga karena Nabi pernah kasih pelepah kurma. Dia siram. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Kalau kita bertanya dalil, cuman apakah ini penggunaannya ini
Apakah ini memang betul pendalilannya? Kita bilang tidak betul. Apa? Tidak betul pendalilannya. Pertama, Nabi lakukan itu karena Nabi tahu dia disiksa. Kita jadi tahu, kita pastikan gitu. Oh ya, ini lagi siksa di bawah ini, kutaruh kayu bunga. Kan begitu, Pak? Jadi Nabi tahu dia disiksa. Siapa yang kasih tahu? Allah. Allah. Kemudian Nabi memberikan pelepah kurma itu karena juga wahyu dari Allah. Itu menjadi sebab. Terus ini kekhususan Nabi. Dari mana kita tahu itu kekhususan Nabi, tidak berlaku orang lain? Pertama, alasan tadi, kita tidak tahu itu disiksa. Kedua, tidak ada yang diperlakukan seperti itu oleh Nabi, kecuali itu tadi yang dikasih tahu lagi disiksa. Tidak semua kuburan Nabi kasih begitu. Tidak semua. Jadi berarti yang Nabi lakukan itu memang murni wahyu. Kekhususan. Bagi kita, tidak boleh kita pastikan. Oh iya, ku tabiru dulu bunganya bapakku. Supaya diringankan siksaannya. Jangan berharap supaya bapaknya tidak disiksa. Kita pergi lagi berharap supaya disiksa. Kita salah gitu. Jadi pertama salahnya adalah Nabi melakukan itu karena tahu perkara itu. Diwahyukan oleh Allah. Kita tidak tahu. Jadi jangan samakan kita dengan Nabi. Nabi dapat wahyu. Kita kan tidak dapat wahyu. Terus cirinya itu, tandanya kalau itu khusus Nabi, karena Nabi tidak pernah melakukan ulang. Tidak semua kuburan Nabi kasih begitu. Hanya itu saja yang dikasih tahu kalau dia ini lagi disiksa. Tidak ada Nabi meletakkannya di yang lain. Padahal anaknya Nabi kan semua meninggal sebelum Nabi meninggal. Kecuali Fatimah. Yang meninggal setelah Nabi meninggal 2 bulan. Nabi tidak ada bilang, oh kasihan anakku ini, ku kasihkan pelepah kurma kau dong supaya. Tidak ada begitu. Jadi ini pendalilan sahih, dalil sahih. Cuman penggunaannya ini tidak benar. Tidak benar. Apalagi menyiram. Menyiram juga sama di alasannya. Supaya basa-basa kau dong. Ya. Enggak. Dia itu yang memberikannya minum adalah amalan. Doa anaknya. Sedekah jariahnya. Itu kalau memang kita mau bapak tadi ampuni. Kalau memang kita, banyak dosanya bapakku dulu ini kulihat. Maka syariatnya adalah kita doakan. Kita doakan. Kan doanya anak soleh. Disepakati sampai. Doanya anak soleh. Atau kita sedekahkan atas namanya. Sedekahnya anak atas nama orang tuanya sampai. Itu akan membantunya di kuburan. Jadi itu dalilnya. Cuma pendalilan ini yang tidak pas. Ustaz, terkait kalau orang non muslim yang meninggal, apa kita bisa pakai juga itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau bagaimana Ustaz? Non muslim. Iya, non muslim. Jadi terkait dengan non muslim, kita ini sebagai muslim ya. Untuk non muslim, kita di Quran dilarang untuk mendoakan. Nabi waktu meninggal Abu Thalib, pamannya, tapi tidak masuk Islam. Nabi ingin mendoakan, memintakan ampun untuknya. Selama tidak dilarang, kata belum begitu, kan belum ada. Turunlah ayat. Tidak pantas untuk Nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan non-muslim. Ada ayatnya itu di Quran. Saya lupa suratnya, tapi saya lihatkan saja. Iya, supaya kita tahu surat larangan pertama, larangan untuk mendoakan non-muslim. Kalau dia sudah meninggal, kalau dia belum meninggal, tidak apa kita doakan hidayah kebaikan untuknya. Tapi kalau sudah, tidak boleh. Ini di surat ini Pak, surat At-Taubah 113. Surat At-Taubah 113. Jelas sekali kata Allah, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin
walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk memintakan ampun. Iya, untuk mendoakan. Untuk musyrikin, walaupun mereka adalah kerabat. Ini mendoakannya. Terus kita tidak boleh pergi, apalagi mengantarkan ke kuburannya. Sebagai muslim, baik. Waktu meninggal Abu Thalib. Iya. Ali katakan kepada Nabi, iya, meninggal paman. Kata Nabi, kubur pak ayahmu. Kan kalau anaknya kan tidak masa karena kuburan, kubur ayahmu. Nabi tidak ke sana. Kenapa? Karena kita juga dilarang untuk berdiri di kuburan non-muslim. Ada aturan tak di Quran? Ada surah At-Taubah juga, Pak. 84. Terkait dengan semua aturan itu, At-Taubah 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu sholat mendoakan seorang pun dari mereka yang meninggal selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi. Jangan berdiri di kuburannya. Lihat jelas sekali. Jangan berdiri di kuburannya. Jangan berdiri di kuburan. Ini sangat jelas, alhamdulillah. Satu lagi Ustaz ini. Ada keluarga kemarin meninggal. Kalau secara kesehariannya itu kita jarang lihat dia sholat. Terus dia di akhir hidupnya itu dia menikah dengan yang non muslim. Dia perempuan ini Ustaz. Oh, ini keluarga tak perempuan? Iya, perempuan. Dia menikah dengan non muslim. Itu kemarin sudah ada dari keluarga sudah kasih nasihat untuk tidak dilakukan, tapi dia tetap melakukan. Nah, ini pertanyaan Ustaz, bagaimana kita ini keluarga, apakah tohirnya dia ini keluar dari Islam atau bagaimana Ustaz? Kita mendoakan dia atau bagaimana Ustaz ini? Pertama, tidak boleh muslimah menikah dengan non-muslim. Ya. Kan tidak boleh dalam syariat kita. Iya. Bahkan Allah katakan, wala abdun mu'minun khairun min musyrik walau a'jaba. Budak, pembantu, bukan pembantu ya, budak, pelayan. Iya, laki-laki yang beriman lebih baik daripada musyrik yang bukan pelayan. Walaupun kamu takjub terhadap kegagahannya bisa gitu. Iya. Kemudian sekarang ada yang melakukan itu terus dia tidak sholat. Nah, masalah itu hukum awal tadi, menikah dengan non-muslim. Iya, tapi kalau terkait dengan hukum orang ini tadi, dia muslim. Dia muslimah, tapi kita tidak pernah lihat sholat. Kalau itu dilihat, Pak. Kalau dia misalnya menganggap sholat itu tidak wajib baginya, itu juga kafir. Karena orang yang menganggap bahwa sholat tidak wajib lagi baginya, keluar dari Islam. Murtad. Tapi kalau misalnya dia lakukan itu karena malas, nah itu diperselisihkan. Kalau mayoritas, selama asalnya muslimah. Iya. Karena kita tidak tahu ini apa dia malas atau memang dia tidak mau sholat Ustaz. Oh iya. Dohir saja. Selama belum ada bukti bahwa belum pernah ada ucapannya, belum juga pernah ada ini bahwa dia telah pindah agama. Selama itu kita harapkan dia muslim. Ya, baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Pekan lalu kita sudah membahas terkait ada pernyataan terkait berwasiatlah kita kepada keluarga sebelum kita meninggal agar yang di luar dari syariat seperti yang tadi tasya atau yang 1, 2, 3 sampai hari-hari yang lain, agar tidak yang pertanyaannya Om Rum itu agar tidak yang mayit ini nanti tidak kena
kena dari ganjaran yang dilakukan keluarga ketika kita meninggal. Kalau ini konsepnya saya balik, Ustadz. Kalau keluarga yang meninggal ini berwasiat kepada kita, Ustadz, misalnya nih yang tadi, tolong tasiakan saya ya minimal 1 hari. Yang dengan konsep yang pemahaman tasya yang berbeda tadi itu, yang ada tendanya, ada ustadznya datang dan lain-lain. Di sisi kita diwasiatkan, Ustadz, sebagai kewajiban kita ada jatuhnya ke kita akan melaksanakan itu. Tapi di kitanya mengingkari itu, tidak dilakukan itu, Ustadz, tidak terjadi. Gimana hukumnya, Ustadz, seorang anak ini misalnya nanti? Jadi memang alhamdulillah perlu kita pahami wasiat itu kan ada 2. Ada wasiat memang wasiat ta'ah, nilainya itu ketaatan. Ada wasiat itu nilainya adalah maksiyah atau ada mukhalafah, menyelisihi Nabi. Maka apakah kita jalankan itu wasiatnya? Jawabannya tidak. Saat hidup saja, saat hidup ini, Pak, la ta'atil li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau itu akan melanggar Allah. Demikian pula di Quran. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk durhaka kepadaku, melakukan menduakanku yang kamu tidak punya ilmu di situ, tidak ada ilmunya, tidak ada tuntunannya, fala tuti'hum. Kata Allah, jangan kamu taat. Jadi memang kalau kita tidak lakukan itu, tidak masalah. Memang dilarang oleh Quran, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malah kalau kita tidak melakukan itu lebih bagus. Kita membantu mayat. Karena kalau kita lakukan malah dapat dosa lagi karena dia wasiat untuk melakukan pelanggaran. Sehingga kita tidak lakukan, kita membantunya. Kata Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madlumah. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia dizalimi. Gimana cara menolong dalam keadaan berbuat zalim? Tahan. Kalau dizalimi juga tahan yang mau menzalimi. Iya, Allah alam. Syukran, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, terkait tadi dalam syariat kita non muslim itu dilarang menikah dengan non muslim. Kalau sebaliknya, Ustaz, apakah betul ada pernyataan bahwa muslim laki-laki bisa menikah non muslim? Apa ada memang itu pernyataan itu benar, dan seperti apa takaran non muslim ini di pandangannya? Baik. Kita alhamdulillah jadi sebaliknya itu boleh. Sebaliknya itu boleh. Jadi ada di Quran, Mbak, yang menyatakan tersebut, dan ada, kalau kita bertanya takaran itu tadi ada disebutkan, bisa kita buka surat Al-Maidah ayat 5. Ya, Al-Maidah ayat 5. Di situ jelas dikatakan, al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini telah saya halalkan untuk kalian hal-hal yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan orang yang diberikan Alkitab, Yahudi Nasara, halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, makanan kalian halal untuk mereka. Setelahnya, Pak. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina. Ini ketentuan-ketentuannya ini. Muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi aqdan. Ini, Pak, ketentuannya. Kata Allah, dan di antara yang dihalalkan untuk kalian wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Jadi syaratnya, Pak, wanita mereka yang menjaga kehormatannya. Itu syarat pertama itu. Dari ahli kitab yang diberikan kitab sebelum kamu. Jadi wanita yang Yahudi sama Nasoro, ahli kitab. Dari ahli kitab di antara kamu. Tapi syaratnya adalah yang menjaga kehormatannya. Ya.
bila kamu membayar mas kawin, maksudnya ada mahar. Jadi tetap Pak, dalam menikahi wanita muslimah atau wanita yang tadi ahli kitab, tetap ada mahar. Ya, terus ya dengan maksud menikahinya tidak dengan berzina dan tidak pula menjadikannya apa? Ya, akdan, hanya sekedar simpanan. Iya, bukan memang menikah untuk bukan penghalalan sekedar simpanan. Iya, kalau safar ke sana datangi, simpan saja. Iya, kalau di sini ya istrinya sekarang yang tidak boleh. Tujuan nikah untuk dibangun hidup bersama nih. Jangan bapak. Iya, iya, tidak boleh. Iya. Nah, ini syaratnya Pak. Jadi syarat pertama ahli kitab. Syarat kedua harus ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Harus menjaga kehormatan. Pokoknya kalau dibangun untuk hidup bersama. Iya. Mau tanya Ustaz, apakah untuk pemakaman kan biasa kita lihat ya, namanya TPU ya, tempat pemakaman umum, tidak melihat memandang agama, terus kelompok tertentu. Apakah memang disyariatkan kita sebagai orang muslim ya untuk memakamkan itu pemakaman muslim atau bagaimana hukumnya ketika pemakaman itu bercampur, Ustaz? Namanya juga TPU ya, kita tidak tahu di pemakaman itu ada yang muslim ataupun ini. Apakah memang disyariatkan kita pemakaman itu khusus pemakaman muslim atau bisa bercampur seperti itu? Baik. Pertama sebenarnya tidak ada dibilang langsung kalau kita mencari dalil langsung begini, muslim kubur di muslim. Begitu Pak? Sebenarnya tidak ada. Cuman ada dalil-dalil yang mengisyaratkan. Yang mengisyaratkan bahwa muslim ya dikubur sesama muslim. Bukan kelompok Pak, selama itu muslim. Dikubur di kuburan muslim. Dari mana? Pertama tadi Pak, kita dilarang mendoakan non-muslim. Dilarang berdiri Pak di kuburan non muslim. Yang begitu Pak. Berarti supaya tidak bercampur dan supaya kita tidak masuk dalam larangan tadi, dipisah. Demikian pula tadi doa ziarah kubur. Itu ada isyarat juga. Doa ziarah kubur itu assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Nah, itu Pak. Dari situ kita bisa pahami bahwa kuburan itu digolongkan. Muslim dengan kuburan muslim, non muslim dengan kuburan non muslim. Seperti itu. Supaya kita tidak masuk. Karena di dalam syariat itu ada namanya al-wasail lah akamul maqasid. Yang menjadi wasilah itu mengambil hukum maksud. Jadi kalau ini akan menjadi pengantar kita akan mendoakan non muslim, tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Jadi seperti itu dia diambil dari hukum itu tadi. Terakhir berarti. Iya. Terkait ini pernikahan Ustaz, ketika ada seorang wanita mempersyaratkan sesuatu, contoh mungkin kalau kita sudah menikah, tidak boleh main tangan, anggaplah. Kalau main tangan, saya pulang ke rumah orang tua saya kembali. Gitu. Ketika dia sudah menikah dan main tangan, itu langsung jatuh talak atau gimana, Ustaz? Baik. Jadi pertama, Pak, seorang itu ketika mau menerima lamaran atau mau melamar, bukan hanya perempuan ini, Pak, laki-laki juga boleh bersyarat. Iya. Masanya tidak adil kalau hanya perempuan yang boleh bersyarat. Iya, laki-laki perempuan, Pak. Dah. Jadi misalnya bapak bilang, saya mau menikah sama kamu ini. Dia bilang, iya, tapi syaratku mau sampai 4. Iya.
Wah, kencang sekali ya kan? Iya. Iya. Kan begitu misalnya, kita bersyarat begitu. Boleh. Sebagaimana perempuan juga kan boleh bersyarat. Saya mau menerima kita, tapi tidak mau diduakan. Boleh. Masa laki perempuan boleh, baru kita tidak boleh? Semua boleh bersyarat. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, boleh. Jadi kalau dia bersyarat tadi bahwa saya mau menikah dengan kita tapi tidak boleh main tangan. Misalnya begitu. Main tangan maksudnya tampar ya. Wah ini Pak, pemahaman siang-siang ini. Iya. Iya. Nah, jadi tidak boleh main tangan. Pokoknya pukul ya. Jadi bukan main tangan di liang lain Pak. Iya. Ini tapi wajar Pak, siang-siang ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau dia bersyarat begitu, itu namanya syarat yang diterima. Tapi itu tadi lanjutannya. Kapan dia main tangan? Langsung. Boleh dia pulang ke rumahnya. Boleh dia pulang ke rumahnya. Itu langsung talak. Ya, Kalau karena perempuan yang bersyarat, belum. Iya. Oh. Beda kalau laki-laki. Iya, kalau perempuan itu kan, dia kan Pak minta hulu. Minta cerai. Iya. Kalau ini kan dia, perempuan ini. Beda kalau laki-laki bilang pulang ke rumah orang tuamu. Kalau mau kasih masuk itu si pulang ke sini, kamu pulang. Nah itu talak. Kalau laki-laki masuk jatuh talak 1. Dia rujuk dengan berhubungan badan saja. Betul. Rujuk dengan damai. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Pekan depan libur tadi? Iya. Ada. Ya.